سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Kita lanjutkan babun najasati, bab yang berkaitan dengan najis. Hiya kullu muskirin ma'iin, dianya najis adalah setiap benda cair, setiap benda yang memabukkan lagi cair. Muskirin ma'iin, memabukkan dan cair. Kal khamri, seperti khamar. Wahia, dianya khamar adalah muttakhadhu min ma'il inabi, sesuatu yang dibuat dari air anggur. Wan nabidhi, dan seperti nabiz atau kepada khamri. Kal muttakhidhi minaz zabib, seperti air yang dibuat dari anggur kering. Zabib. Waqtarazahuna bima'in al-mazidi alal muharrari anil banji wa ghairihi minal hashisil muskir fa innahu haramun laisa binajasin. Mengecualikan ia musannaf di sini dengan bahasa ma'i, mengecualikan atau menjaga ia musannaf di sini. Musannaf adalah Imam Nawawi, dengan menambahkan kalimat ma'iin al-mazidi alal muharrari. Kalimat ma'iin tersebut merupakan tambahan dari kitab Muharrar. Muharrar tidak menggunakan bahasa ma'i, tapi hiya kullu muskirin, najis adalah setiap yang memabukkan. Imam Nawawi menambah satu kata lagi, ma'iin, muskirin ma'iin. Dengan kalimat ma'iin beliau mengecualikan anil banji, daripada ganja dan seumpamanya, minal hashisil muskir, dari tanaman-tanaman yang memabukkan, seperti kecubung, seperti heroin, kokain, fa innahu haram, sesungguhnya benda padat yang memabukkan itu haram, tapi tidak najis. Qalahu fid daqaiq, mengatakan ia Imam Nawawi akan yang pendapat di dalam kitab Daqaiq. Wala turaddu alaihi al-khamratul ma'qudah fa innaha ma'un fil asli, dan tidak ditolak di atasnya akan khamar yang dibekukan. Tidak ditolak di atasnya akan khamar yang dibekukan. Sesungguhnya khamar yang dibekukan itu cair pada hukum asal. Dengan sebalik, hashisil mudhabi, tanaman yang dicairkan. Nah, itu poin pertama, najis setiap benda cair yang berpotensi memabukkan. Contoh yang disebutkan di sini,
khamar sama nabiz. Khamar adalah minuman yang terbuat dari air anggur, sedangkan nabiz terbuat daripada anggur kering. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan kait, memberikan syarat yang memabukkan yang najis adalah cair. Maka benda padat yang memabukkan dia tetap haram, tapi kalau tersentuh tidak wajib kita cuci tangan. Kalau terbawa dalam solat, solat tidak batal karena dia bukan najis. Nah, kalau standarnya cair, apakah bisa dikatakan khamar yang dibekukan itu terkecuali karena dia tidak lagi cair? Dijawab tidak. Khamar yang dibekukan tetap najis karena melihat kepada hukum asal, karena hukum asalnya cair. Nah, bagaimana kalau kiranya ganja digiling, di blender, kemudian dibuat minuman, jus ganja, akhirnya memabukkan? Apakah ganja yang dicairkan itu najis atau tidak? Jawabannya iya, karena dia sudah masuk kategori ma'i. Itu yang pertama. Kemudian dianya najis adalah kalbun, anjing, dan babi, wa far'uhuma, dan cabang keduanya, anak keduanya. Artinya far'u kulli minhuma ma'al akhar, bukan anak keduanya. Anak anjing ya anjing, anak babi ya babi. Dikatakan anjing dan babi dan anak keduanya. Anak anjing, anjing juga. Maka maksud anak keduanya adalah far'u kullim minhuma ma'al akhar, anak masing-masing keduanya anjing babi bersama lain. Bapaknya anjing, induknya babi. Nah, bapaknya anjing, induknya babi. Terus sebaliknya. Nah, tentu di Sumatera Barat nggak akan terjadi. Nah, babi sama anjing kawin di Sumatera Barat nggak akan terjadi, karena mereka telah diadu domba. Nah, telah dibuat bermusuhan oleh masyarakat Sumatera, dan Sumatera Barat, Sumatera saja. Coba antum bayangkan, setiap babi bertemu dengan anjing di wilayah Sumatera, mereka bermusuhan. Walaupun anak anjing yang baru dewasa, belum pernah ikut berburu, tapi lihat babi langsung bermusuhan. Begitu berhasilnya masyarakat Sumatera mendidik permusuhan mereka. Tapi ketika antum pergi ke Papua, anjing sama babi bermain di halaman berdua. Dia temanan. Kenapa? Karena mereka tidak mengadu domba. Jadi ternyata pengaruh manusia itu bisa menularkan didikannya, tarbiyahnya kepada hewan. Dan tarbiyah itu berkelanjutan, dari anak cucunya diwariskan ke bawah. Nanti kalau ketemu yang mulutnya panjang, datar hidung sama bibirnya, itu musuh. Nah, mungkin anjing dan babi kawin, walaupun lahir kambing. Dari perkawinan anjing dan babi lahir kambing, maka kambing itu tetap najis. Itu makna far'u kulli minhuma ma'al akhar au ma'a ghairihi minal hayawanit tahirat, bersama selain salah satu keduanya dari hewan-hewan yang suci, yaitu anjing kawin dengan kambing atau babi kawin dengan rusa, lahir anak berbentuk rusa. Anjing kawin dengan kambing, lahir anak berbentuk kambing, maka anaknya tetap najis.
walaupun ada salah satu induknya yang suci. Kenapa? Tagliban lin najasi, karena diberatkan hukum kepada najis berdasarkan kaidah usul idza jatama'a janibul halal wal haram wulibal haram. Wal aslu fi najasatil kalbi ma rawa Imam Muslim. Dalil tentang najisnya anjing adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim? Tuhuru ina'i ahadikum, cara mensucikan wadah salah seorang kalian. Cara mensucikan wadah salah seorang kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila menjilat padanya oleh anjing itu, ayyuk salah sab'a marrat, bahwa dicuci ia wadah sebanyak 7 kali. Dicuci ia wadah akan 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama darinya 7 itu dengan tanah. Maksud tuhur adalah madharuf, alat mensucikannya. Isim alat mensucikannya wadah yang dijilat anjing adalah dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu dalil. Tapi ulama Malikiyah tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil najisnya anjing. Kata ulama Malikiyah, di hadis tersebut tidak ada pernyataan anjing najis. Yang ada adalah perintah mencuci jilatannya. Nah, kalau demikian, perintah adalah ta'abbudi. Jalankan perintah Allah sebagaimana perintahkan, jangan nambah-nambah. Nah, kalau kamu bilang najis tuh nambah-nambah, berarti nambah sendiri. Nabi nggak bilang najis, Nabi bilang suruh cuci. Maka Malikiyah mengatakan anjing tidak najis. Nah, bagusnya masyarakat Sumatera Barat pindah ke Maroko situ. Nah, Maroko, orang-orang Maroko dengan anjing biasa saja seperti kita dengan kucing. Karena mereka punya mazhab anjing suci. Nah, sementara ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau disuruh cuci maknanya itu najis. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'iyah melihat daripada hadis yang diriwayatkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan cara mensucikan wadah salah seorang kalian yang dijilat anjing dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kata ulama Syafi'iyah, kalau bukan najis berarti tidak mungkin disuruh dicuci oleh Nabi SAW. Karena najis itulah maka dicuci. Terjadilah khilafiyah dalam hal ini, dikarenakan nas hadis secara langsung menyatakan tidak ada menyatakan bahasanya anjing itu najis. Lalu dalil yang mengatakan babi adalah najis yaitu qiyas wal khinziru aswa'u halan minal kalbi li'annahu la yajuzu iktina'u bihalin bi khilafil kalb. Babi lebih parah kondisinya, lebih jelek keadaannya dari anjing. Dari segi mana? Karena sesungguhnya babi tidak boleh memeliharanya dengan alasan apapun. Dengan sebalik anjing. Anjing masih ada toleransi untuk dipelihara. 1, untuk menjaga kambing. 2, untuk berburu. 3, untuk tanaman. Nah, kalau hari ini orang pelihara anjing untuk menjaga keamanan rumah dan sebagainya, selagi dia bisa menjaga kesuciannya dan tidak melalui batas-batas seperti masuk dalam rumah dan sebagainya, maka hukumnya sah-sah saja.
Sementara tidak ada riwayat yang membolehkan kondisi apapun untuk memelihara babi. Berarti babi lebih parah. Nah, ketika jilatan anjing yang masih ditoleransikan memeliharanya karena beberapa keadaan wajib dicuci 7 kali, berarti anjing lebih wajib. Dari sisi inilah dia dikatakan najis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan dalil qiyas aulawi. Yang ketiga, yang keempat, najis adalah maitatun ghairul adami wassamaki wal jarodi, bangkai selain manusia, selain belalang, selain ikan. Bangkai selain manusia, ikan dan belalang. Kenapa bangkai itu najis? Li hurmati tanawuliha, karena haram mengkonsumsinya. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan terhadap kalian mengkonsumsi bangkai dan darah. Surah Al-Maidah ayat 3. Sementara maitatus samaki wal jarodi tahiratun lihilli tanawulihima, bangkai ikan dan belalang itu suci dengan alasan karena halal mengkonsumsi keduanya. Begitu juga bangkai manusia menurut pendapat Azhar. Begitu juga bangkai manusia itu suci menurut pendapat Azhar, karena firman Allah SWT yang berbunyi, walaqad karramna bani Adam, demi sungguh kami muliakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayat Al-Isra ayat 70. Sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut, padahal Allah katakan karamna bani Adam, kami muliakan keturunan manusia, di mana ulama mengambil atau memahami dari ayat tersebut bahasanya bangkai itu suci. Sudut istidlalnya adalah wa qadiyatut takrim alla yuhkama binajasatihim bil maut. Maka maksud konsekuensi daripada memuliakan, yakni bahwa tidak dihukumi dengan najis mereka bangkai manusia dengan sebab mati, dengan sebab meninggal, wasawa'anul kafir wal muslim, baik manusia yang kafir ataupun manusia yang muslim. Nah, pertama najis benda cair yang memabukkan, kemudian anjing, kemudian babi, kemudian bangkai, berikutnya damun, darah. 5 taqaddama min tahrimihi, dengan dalil karena sesuatu yang telah terdahulu dari pengharamannya. Mana dia? Wa hurrimat alaikumul maitatu waddam. Jadi dalilnya di situ waddam, di ujung dikit. Jadi enggak diulang lagi oleh Imam Nawawi. Kemudian qaih, nanah. Apa dalil nanah itu najis? Li'annahu damun mustahilun, karena nanah adalah darah yang berubah wujud. Jadi asal mula darah, lama-lama dia berubah menjadi putih, kemudian berubah menjadi merah, putih, coklat. Nah, itulah asal usul daripada nanah. Karena darah najis, maka nanah yang berasal dari darah juga najis. Kemudian najis lagi adalah qaid muntah, sama dengan ghaib. Kemudian raus dengan musalasa, kotoran. Raus musalasa 1.3. Kal baul, sama dengan buang air kecil. Kemudian baul, buang air kecil. Semuanya itu dalilnya muntah najis, kotoran najis, buang air kecil najis,
li amri yusabbul ma'i alaihi fi hadis sahihain al-mutaqaddim awal at-taharah. Karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dituangkan air. Dituangkan air di atasnya najis, di atasnya kencing. Dituangkan air di atasnya kencing pada hadis sahih Bukhari Muslim yang telah terdahulu di awal taharah. Di awal taharah, yaitu hal tentang kencing bayi. Nah, ketika bayi laki-laki belum memakan makanan, cukup kata Nabi dipercikan air. Tapi kalau sudah memakan makanan, maka wajib dituangkan air. Itu juga hadis perintah Nabi SAW kepada sahabat untuk menuangkan air atas kencing Arabi di dalam masjid. Berarti setiap yang dicuci najis. Maka ketika kencing najis, berak lebih aula, karena dia lebih parah. Kemudian kenapa muntah najis? Karena muntah sama dengan berak. Nah, maka hadis Sahih Bukhari Muslim menjadi dalil untuk 3 hal di atas: muntah, kotoran, dan kencing. Dalam nasnya cuman ada kencingnya, beraknya kias aulawinya, qai itu adalah kias tasbih. Kemudian najis lagi adalah madhi. Madhi itu dibaca dengan sukun zal, mazyi, mazyun. Zal mu'jamah yang bertitik. Kenapa madhi najis? Li amri bi wasli dzakari min, karena ada perintah dengan mencuci zakar. Karena ada perintah dengan mencuci zakar darinya madhi dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim pada kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa yasulu inda saurani syahwa, terjadi ia madhi ketika bergejolak syahwat. Kemudian najis lagi wadi, wadyun, bacanya dengan sukun dal muhmalah, sakin dal yang tanpa titik, wadyun. Kalau bauli sama dengan buang air kecil. Wahwa, wadi adalah yakhruju akibahu, air yang keluar setelah buang air kecil. Air yang keluar setelah buang air kecil. Kalau antum selesai buang air kecil, ada lendir yang keluar, itu bukan mani, itu adalah wadi. Atau indah hamli syai'in thaqil, ketika membawa beban berat, ketika memikul benda yang berat, bekerja lebih pada waktunya, mengangkat beban berat, gotong yang memindahkan bangunan misalnya. Wa kadza mani ghairal adami fil asahi, begitu juga najis adalah mani selain manusia. Mani selain manusia menurut pendapat asah. Kenapa mani najis? Listihalatihi fil batin kadami, karena proses perubahannya mani di dalam itu sama dengan darah. 70 suap makanan itu akan menghasilkan 1 tetes darah. 70 tetes darah itu akan menghasilkan 1 tetes mani. Berarti mani bersumber daripada darah. Karena darah najis, mani juga najis. Maka mani najis. Bagaimana dengan manusia? Manusia istisna dengan dalil di atas. Walau pada karamna bani Adam. Qultu al-asahu taharatu maniyin ghairal kalbi wal khinziri warfa'i adihima wallahu alam. Apa kata Imam Nawawi di Muqaddimah? Apabila saya ucapkan qultu, saya tutup dengan wallahu alam, itu adalah tambahan mutlak dari muharrar, pegang olehmu, karena dia berdasarkan dalil yang kuat. Qultu al-asah, aku katakan pendapat yang kuat itu bukan mani najis,
Mani selain manusia bukan najis tetapi suci. Taharatu maniyin ghairal kalbi wal khinzir. Sucinya mani selain anjing dan babi dan cabang keduanya seperti uraian sebelumnya, wallahu a'lam. Kenapa suci? Li'annahu aslu hayawanin tahiri. Karena sesungguhnya mani itu adalah asal setiap hewan yang suci. Mani adalah asal setiap hewan yang suci. Kalau hewan semuanya suci selain anjing dan babi, maka mani hewan juga suci. Wa maniul adami tahir. Mani manusia itu suci. Mani manusia suci karena hadis Sahih Bukhari dan Muslim an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala annaha kanat, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah ada ia Sayyidah itu mengorek mani dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikis mani dengan kuku beliau dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sholat pada pakaian tersebut. Sementara mandi anjing dan seumpamanya najis sepakat ulama. Kemudian najis adalah labanu ma la yukalu ghairal adami. Susu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti labanil atan, susu keledai kampung. Li'annahu yastahilu fil batin kaddami. Karena sesungguhnya susu itu mengalami perubahan di dalam perut sama dengan darah. Walabanu ma yukalu lahmu tahir. Susu hewan yang dimakan dagingnya. Walabanu ma yukalu lahmu tahir. Susu hewan yang dimakan dagingnya suci. Qala Allah Ta'ala labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Susu murni yang menyegarkan, yang memuaskan orang yang meminumnya. Wa kadzalika labanul adami. Begitu juga susu manusia. Li'annahu la yaliku bi karamatihi ayakuna mansya'u najasan. Karena sesungguhnya tidak layak, tidak pantas dengan kemuliaannya manusia bahwa adalah sumbernya manusia, asal usulnya manusia itu najis. Manusianya suci, orangnya dimuliakan. Enggak mungkinlah sumber makanan awalnya di mana dia besar itu adalah najis. Dari karena demikian, yukhadhu annal kalama fi labanil unsal kabirah. Nah, dari demikian dipahami sesungguhnya yang kita bicarakan barusan itu adalah susu wanita yang dewasa. Susu wanita yang dewasa, labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Dalil yang mengatakan bahasanya susu manusia itu suci dikarenakan itu adalah makanan pokok manusia dari kecil. Dari susu itulah dia tumbuh besar. Maka susu yang dimaksudkan adalah susu manusia wanita yang dewasa. Kalau demikian, fayakunu labanu zakari was-saghiran najasan kama sarah bi ba'dhum, maka adalah susu laki-laki wallahu a'lam atau tidak. Kemudian susu anak-anak yang belum balik itu najis, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh sebagian mereka para ulama. Sedikit lagi. Najis juz'ul munfasil. Juz'ul munfasil bagian yang terpisah dari hewan hidup sama dengan bangkainya. Bahagian yang terpisah dari hewan hidup sama dengan bangkainya. Apakah dari segi sucinya dan di segi najisnya. Kalau bangkainya suci, bagian yang terpisah suci. Kalau bangkainya najis, bagian yang terpisah najis. Bangkai ikan suci? Suci. Jadi kalau pergi berburu ikan, dapat ekornya saja, maka halal dimakan. Tapi kalau pergi berburu rusa,
dapat kakinya saja, yang lain dia jalan, dia kabur, tinggal kakinya dapat sepotong, maka kakinya najis karena bangkainya najis. Nah, payadul adami tahira, tangan manusia suci. Wa aliyatul huruf najasa. Kemudian aliyah ekor daripada huruf, berarti huruf. Nah, lihat. Maka ekor daripada huruf kijang atau apa, itu adalah najis, kecuali sya'ral ma'kul. Sya'ral ma'kul, bulu hewan yang dimakan dagingnya. Nah, dengan fathah ain, sya'ar, bulu hewan yang dimakan daging, maka dia suci. Kibas atau domba. Jadi ekor domba itu najis. Jika kambing antum masuk dalam para orang lain, dipotong ekor oleh pemilik kebun, maka ekornya antum ambil, antum buat sop, itu najis. Wa fi ma'nahu, semakna dengan bulu adalah suf dan wabar. Nah, sya'ar, bulu yang seperti rambut itu sya'ar. Suf, bulu lebih halus lagi. Wabar, bulu yang pakai tangkai. Nah, bulu yang pakai tangkai, bulu ayam. Jadi kalau kutip bulu ayam dipotong jadi bulu tangkis, atau bulu ayam yang berjatuhan dibuat jadi bulu ujung anak panah, itu suci walaupun lepas dari hewan hidup. Qala Allah Ta'ala wa min aswafiha wa aubari wa ash'ariha athatha wa matan ilahin, surah An-Nahl ayat 80. Wahtaraza bil ma'kul, mengecualikan ia musannaf dengan hewan yang dimakan daging, min sya'ari ghairih, dari bulu selain yang dimakan daging, seperti keledai, maka dia adalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mundur tentang pembahasan ganja tadi. nah, Tadi saya dengar, kami dengar kamu katakan ganja itu kan dia beku, maka ketika dia di blender, maka dia menjadi najis karena sudah termasuk bagian daripada ma'i. nah. Lalu bagaimana dengan kalimat bi khilafil hashish al-mudab di sini? Ya itu yang najis. Kan kalau yang kami pahami seperti ini, kan dibilang tadi wala taruddu alaihi al-khamratul ma'kudah, dan tidak tertolaklah alaihi di atas najis oleh kamar yang dibekukan, fa innaha ma'iun fil asli, maka sesungguhnya khamar yang dibekukan itu cair pada asal. Menurut kami pembahasannya ini sesuatu antara beda ganja dengan khamar yang mau disampaikan di matan ini tentang hukum asalnya. Bukan seperti itu. Maksudnya seperti ini, kalau khamar itu ketika dia dibekukan tetap dianggap najis karena dia dihukum asal. Asal-asal khamar adalah ma'i kalau dia dibekukan. Tapi kalau dia ganja, walaupun dia dicairkan, dia tidak najis karena hukum asal dia bukan benda cair. Dengan kalimat bi khilafil hashish al-mudab. Bi khilafil hashish al-mudab, dengan sebalik rerumputan, tanam-tanam memabukkan yang dicairkan. Nah, sebaliknya kemana? Kalau kita baca dari wala taruddu alaihi, wala turaddu alaihi al-khamra al-ma'kuda, tidak ditolak di atasnya uraian musannaf ma'i, yaitu khamar yang ma'kuda, khamar yang sudah dibekukan. Karena ta'liqnya adalah benda cair, apakah ketika khamar dibekukan berubah jadi suci? Karena kan dia sudah enggak cair lagi. Jawabannya tidak, karena dia cair menurut asal. Dan sebalik hashish. Nah, sebaliknya kemana? Sebaliknya berarti kalau yang kami pahami, yang kami pahami hukumnya itu di diaksu, dibalikkan.
kan asal daripada ganja itu satu hal yang beku, satu hal yang memang beku. Nah, Tadi kan kalau kita baca sebelumnya, hal yang beku walaupun memabukkan tidak najis karena dia dianggap beku, bukan ma'i. Maka disampaikan di dalam matan ini, khamar ketika dia dibekukan tetap dianggap najis karena dia asalnya ma'i. Tapi kalau ganja, ini menurut pemahaman yang kami dapatkan sini, ganja itu tidak najis karena asalnya beku. Itu yang kami pahami daripada kalimat bi khilafil hasil mudhab. bi khilafi, na'am. Tidak ditolak di atasnya khamar yang beku, maka sebaliknya ditolak di atasnya. Ini perbandingannya Khilafnya ke itu, bi khilafinya la turaddu. Hukum asal dari awal mula perjalanan hukum ditolak atau tidak ditolak, dikembalikan atau tidak dikembalikan. Nah, dengan kata-kata ma'i, khamar yang beku tidak bisa dibuat sebuah rujukan kepada cair karena dia tidak cair, maka tidak boleh dikatakan dia suci karena dia sudah dibekukan. Tapi sebalik hasis, kalau hasis dikembalikan kepada hukum cair tersebut, tetap dia masuk dalam kategori hukum cair. Dia khilafinya ke pangkal, wala turaddu alail khamra, bukan kejadiannya. Kenapa? Karena dia memang sudah cair al-an sekarang. Baik, insyaallah cukup, insyaallah. Nah, subhanallah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillah.